wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja YPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Asya Rangkuti, mahasiswa di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 25211022229. Pada hari ini, Senin 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Wasliyah Rantau Prapat pada kelas 7 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita mulai dengan doa yang dipimpin oleh Alfi Syahri. Doa dimulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas syara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa lil islami dinan wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalih. Memulai pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi semuanya anak-anak silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jalan untuk ibu. Indonesia bangsaku, bangsa
Hadir Bu. Anas Hapsi Pohan, Hadir Bu. Indah Indriani, Hadir Bu. Arini Ihsani, Dani Muhammad Nusirwan. Hadir Bu. Baca hari ini mendung. Walaupun mendung, kita tetap semangat untuk belajar. Tidak ada cerita mengantuk di kelas ataupun terlambat tadi bangun paginya. Ya, nah. Pelajaran kita minggu lalu tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Jadi, khulafa itu adalah pemimpin. Dan pelajaran kita kali ini adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Untuk memulai pelajaran kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 30. Ya, silahkan kita baca sama-sama. Aus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini menjelaskan tentang khalifah di bumi. Jadi, sudah jelas bahwasanya di bumi harus ada yang namanya pemimpin atau khalifah. Di asesmen awal, nanti kalian kerjakan. Setelah itu baru kita nanti melanjutkan pembelajaran kita. Kerjakan ya. Udah Bu. Silakan kutip dulu Bang Dani tugasnya. Nah, tadi kita sudah selesai mengerjakan asesmen awal. Jadi, ini ada beberapa pertanyaan, nanti silahkan kalian jawab. Mulai ya. Apa akan terjadi jika suatu kelompok tidak memiliki pemimpin yang amanah? Lanjut Bu. Ada lagi yang tahu? Bu, rusak. Siapa lagi yang tahu? Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang kedua. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq dalam sejarah Islam? Sahabat Nabi Bu. Tuan Nabi, Bu. Ada lagi? Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui kondisi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Peserta didik dapat mengidentifikasi peran Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dan didasari cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, itulah dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini kita akan belajar, yang pertama kita akan membaca, menonton video, terus nanti kita akan bagi kelompok dan persentase satu-satu ke depan. Ya, jadi sekarang kita akan membaca buku pelajaran. Silakan buka buku SKI-nya halaman 106. Oke semuanya, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, hari ini kita akan menonton video pembelajaran. Jadi anak-anak semua, silakan memperhatikan dan tulis apa yang penting menurut kalian. Abdul Ka'bah setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah Abu Bakar. Dipilih nama itu karena ia merupakan orang yang pertama masuk Islam. Bahkan ia memiliki peran penting penentu kesuksesan dakwah Rasulullah SAW. Peranan Abu Bakar dalam dakwah Rasulullah SAW diantaranya melakukan dakwah kepada sahabat dekatnya agar mau meyakini ajaran Nabi Muhammad SAW, membebaskan 7 budak agar mereka leluasa menjalankan syariat Islam, dan selalu percaya dengan ucapan Rasulullah SAW. Proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama, kematian Rasulullah dan kekosongan kepemimpinan.
Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, muncul kebutuhan mendesak untuk menentukan pemimpin baru demi mencegahnya perpecahan. Pertemuan di Syakifah, kaum Ansor penduduk Madinah. Pimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq antara lain adalah kepemimpinan amanah berat yang menuntut tanggung jawab, keikhlasan dan pelayanan terbaik. Pentingnya musyawarah sebelum mengambil keputusan. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan keteguhan dalam mempertahankan agama atau jihad, integritas dan ketaatan pada Allah serta teladan dalam kesederhanaan. Apa yang kita pelajari dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya infografis tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau sebelum masuk Islam adalah Abu Bakar. Beliau digelar As-Siddiq karena terpercaya dengan golongan As-Sabiqul Awwalin. Jadi beliau memang digelar As-Siddiq karena lebih percaya tentang apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW. Selanjutnya ada beberapa jasa-jasanya. Yang pertama, memerdekakan sejumlah budak yang ingin masuk Islam. Abu Bakar merdekakan. Kita sudah membaca buku, sudah melihat video pembelajaran dan juga infografis yang berisi tentang biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sekarang biar Ibu jelaskan kalian pertemuan di Syakifah Bani Saidah. Syakifah Bani Saidah ini adalah satu tempat di mana kaum Muhajirin dan kaum Ansor mereka berdebat dengan adanya perselisihan paham, yang mana Nabi Muhammad sebelum diwafatkan, sebelum dikuburkan, mereka sudah berkumpul untuk memilih pemimpin siapa lagi pengganti Rasulullah itu, yaitu antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Setelah itu dimusyawarahkanlah, terjadilah pemilihan, maka diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena mereka memilih. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah satu teman Rasulullah yang dari awal, dari kecil sampai dewasa, dan bahkan orang dewasa yang pertama kali masuk Islam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq ini paling percaya dengan perkataan Rasulullah apapun itu, terutama peristiwa Isra Mi'raj, yang mana yang dilakukan hanya dalam satu malam. Yang pertama kali percaya itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mereka berhimpun, kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini memilih supaya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Barulah dilantik oleh Ali bin Abi Thalib. Itu adalah menantu dari Rasulullah SAW. Oke, anak-anak semuanya, sekarang kita akan membagi kelompok, yang mana nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada nanti Ibu bagi kalian LKPD, lembar kerja siswa. Nanti kalian kerjakan di kelompok masing-masing. Setelah itu baru kita presentasikan ke depan masing-masing. Sudah? Bisa? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita semua bagi kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Silakan tutup kelompok masing-masing. Ini ada lembar kerja yang akan Ibu bagikan sama kalian. Jadi kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Ini boleh dikerjakan ya, Bang? Ini soalnya sama. Jawab aja. Jawaban yang di situ dengan yang di sini sama. Udah? Di meja kalian sudah ada yang namanya lembar kerja. Jadi nanti kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing. Diskusikan apa jawaban dari hasil yang mau kalian tuliskan di lembar kerja kalian masing-masing. Paham? Paham, Bu. Oke, silakan dimulai.
Aku yang masih ini. Di belakang aja, lurus ke belakang aja, di belakang aja, buat ikut. Ini terus sih lah. Mendiskusikan pemilihan khalifah. Kita boleh iya bilang aja baru kita buat kamu so ya itu juga bilang gitu kita buat tahu lah mana Jawabannya sama yang di sini, yang di sini, yang di sini jawabannya sama semua. Nggak ada suaranya. Selesai semuanya? udah Bu. Oke, kalau sudah selesai, kita akan mengadakan namanya ice breaking, permainan. Jadi, nanti masing-masing kelompok maju semua ke depan untuk lingkaran dan membawa pena masing-masing. Kita nanti lombanya, permainannya memegang ujung pena. Si pena kelompok mana yang jatuh, dia yang duluan presentasi. Paham? Paham? Oke, kita semuanya silakan maju semua kembali. Nanti ibu bilang 3, semua turun. Baru jongkok, terus naik lagi. Ya.
Oke, sudah selesai tadi kita gamesnya. Jadi yang pertama tadi kelompok berapa? Kelompok 3. Yang kedua kelompok 2. Yang terakhir kelompok 1. Silakan maju kelompok 3 dan kelompok 1. Oke, silakan kelompok 3 perwakilannya maju ke depan untuk membacakan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Kondisi umat Islam setelah wafat Rasulullah. Banyaknya orang mengaku menjadi nabi dan banyaknya yang murtad keluar dari Islam. Prestasi yang diraih Abu Bakar: memadamkan pemberontakan, memperluas wilayah, memperkuat administrasi. Peristiwa Sakifah Bani Saidah, musyawarah penting kaum Diskusi dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya dari kelompok 2 dan kelompok 1? Yang mau bertanya? Ya, silakan Kak. Kenapa Abu Bakar Beliau paling dekat dengan Rasulullah, dan pada saat Rasulullah sakit nanti yang menggantikan menjadi imam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan sebuah diskusi kami, yaitu kondisi umat Islam setelah wafatnya Rasul. Itu ada yang terpecah belah, banyak yang mengaku jadi nabi, banyak yang murtad dan keluar dari Islam. 2. Prestasi yang diraih Abu Bakar adalah meraih umat murtad, memperluas wilayah, kodifikasi Al-Quran. 3. Apa saja yang terjadi saat peristiwa Sakifah Bani Saidah? Oke, silakan dijawab, Bang. Itu peristiwa kumpulnya para umat untuk memilih pengganti Rasulullah. Terpilihlah Abu Bakar Siddiq karena yang paling dekat dengan Nabi. Ya. Jadi peristiwa di Sakifah Bani Saidah itu perdebatan pemilihan kepemimpinan. Lanjut presentasi yang ketiga dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok A. Kondisi umat Islam setelah wafatnya Rasul. Banyak yang mengaku menjadi nabi dan banyak kaum yang murtad dari Islam. Prestasi Kita semua. Nah, itulah tadi hasil diskusi. Abang-abang sama kakak jawab soal-soal itu di dalam kertas yang sudah Ibu sediakan. Namanya asesmen akhir ya. Nanti sudah selesai. Silakan dikumpulkan catat tugasnya. Ya, Bu. Belajar hari ini. Paham nggak pembelajarannya? Pelajaran kita hari ini yang pertama adalah kodifikasi Al-Quran, artinya mengumpulkan Al-Quran. Dipilih siapa yang banyak menghafal Al-Quran, para ulama-ulama itu dikumpulkan semua, disatukan, jadi dikodifikasi. Setelah itu apalagi memerangi yang murtad, dijelaskan kepada orang yang meninggalkan agama Islam, dijelaskan kepada mereka kembali bagaimana pentingnya agama Islam. Selanjutnya perluasan wilayah dengan kecerdasan Abu Bakar Siddiq,
umat Islam bertambah banyak di seluruh wilayah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah, semuanya sudah paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya minggu depan kita akan bertemu lagi di kelas kita ini dengan pembelajaran yang berbeda, yaitu tentang Khalifah Umar bin Khattab. Itu khalifah yang kedua. Yang pertama siapa tadi khalifahnya? Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang Khalifah Umar bin Khattab. Pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari tentang sifat Khalifah Abu Bakar Siddiq bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Bersikap jujur, adil, dan juga selalu mempercayai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai